Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, di sesi awal perkuliahan tadi saya sudah memberikan kuis. Ya, sebenarnya itu bagian dari materi-materi dasar sekali dalam teknologi informasi. Dan saya belum masuk ke sesi inovasi pendidikannya. Ya, seperti yang saya sampaikan yang lalu bahwa inovasi pendidikan mungkin nanti Pak Laili, pasangan perkuliahan saya itu yang akan memberikan materinya. Nah, bagaimana perkuliahan kita ke depan terkait dengan sesi awal sampai mid nanti tentang teknologi informasi. Di fase awal perkuliahan juga saya sudah membuat atau memberikan penjelasan awal tentang beberapa definisi, nanti juga di sini akan kita lihat kembali. Ya, jadi apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Oh, ya. Ya, ini di sesi perkuliahan kita ini sampai mid semester nanti, ya mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai sesi lanjutannya, sebelum sesi lanjutan. Jadi hari ini akan kita bahas tentang pengantar teknologi informasi. Nanti juga ada e-learning, ya. E-learning nanti itu mungkin pada aspek-aspek aplikasinya. Jadi ada kemungkinan e-learning ini kita ada dua sesi perkuliahan. Sesi teorinya dan yang kedua sesi aplikasinya menggunakan beberapa LMS atau Learning Management System yang bisa kita gunakan secara gratis. Ya, karena kalau mau membeli yang berbayar tentu itu sedikit ada pertimbangan-pertimbangan, ya, kecuali bagi lembaga pendidikan yang memang menggunakannya secara atau dengan kepentingan-kepentingan yang sudah dipertimbangkan. Ya, nanti ada satu sesi juga tentang pengenalan internet. Ya, internet dengan search engine, ya sebenarnya itu tidak terlalu terpisah. Dia satu paket. Tapi kita bisa pisahkan karena kalau kita membuka internet, kan, bukan hanya kita membuka search engine-nya, tetapi banyak hal-hal yang kita bisa akses selain menggunakan search engine. Ya. Dan yang terakhir, ya mudah-mudahan juga kita nanti bisa belajar membuat blog. Ya. Blog, ya tentu blog gratisan, ya bisa di WordPress, ya bisa di blogspot.com, ya, atau nanti bisa membeli, ya nanti saya mungkin perkenalkan bagaimana kita membeli web hosting dengan domainnya di beberapa web hoster yang menjual domain, ya. Tapi pengalaman saya biasanya penjual-penjual domain ini secara online itu kalau tahun pertama itu promo jualannya, ya nanti ketika kita ingin melanjutkan di tahun kedua itu kadang-kadang harganya mengagetkan, ya ketika ingin dilanjutkan ya biasa sampai 2 atau 3 kali lipat dari harga promo. Ya baik, saya lanjutkan. Nah, untuk pertemuan ini, ya seperti di lesson tadi atau di beberapa bagian-bagian yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini, pelajaran pertama kita mengenai pengantar teknologi informasi terkait dengan sejarah perkembangan teknologi informasi. Ya, sejarah perkembangan teknologi informasi, pembahasan pertama. Ya, bisa dilihat ya.
Bisa dilihat lebih jelas? Ya. Oke, jadi kalau kita lihat teknologi informasi masa modern ini, itu dimulai dari penemuan mesin cetak. Ya. Bisa kita lihat gambar mesin cetak tahun 1455 dulu ini sangat besar. Ya. Kalau mesin ketik yang kita punya di 10 tahun yang lalu mungkin sudah ramping dengan ada merek Brother dan seterusnya. Kemudian di tahun 1830 itu sudah ada program komputer yang bisa menulis, dan itu dilakukan oleh Augusta Lady Byron. Ya, ini ada manuskripnya. Dan yang paling kita kenal itu adalah Samuel Morse. Ya, Morse, kode-kode Morse itu sudah kode-kode yang kemudian menjadi dasar dari telegraf. Ada kode-kode Morse-nya. Kemudian ya, cikal bakal penemuan telepon ini diciptakan oleh Alexander Graham Bell. Ya, makanya kalau kita menelpon orang, biasa kita katakan nanti saya Bell. Itu adalah nama dari penemu telepon, Alexander Graham Bell. Nanti saya Bell. Itu artinya kita menyebut nama penemunya sebenarnya. Jadi Graham Bell itu adalah penemu pertama telepon. Dan model temuannya masih seperti ini. Tahun 1889, nah, sudah mulai ada penggunaan kartu korporasi. Kemudian di tahun 91 sudah mulai marak penggunaan atau sudah ada komunitas internet dan diperkenalkannya istilah WWW sampai sekarang ya. Ini adalah singkatan dari World Wide Web. Jadi World Wide Web ini adalah jaringan, sebaran jaringan luas ke seluruh dunia. Sudah WWW. Makanya ini gambarnya adalah bola dunia. Artinya jaringannya sudah ke seluruh dunia. Tahun 70 sudah diperkenalkan internet. Ya, internet diperkenalkan. Jadi internet itu adalah singkatan ya, dari interconnected networking. Ya. Jadi jaringan interkoneksi. Ya. Itu singkatan dari atau kepanjangan dari internet. Interconnected networking. Tahun 39 itu diciptakan komputer elektronik digital pertama. Ya, sudah ada komputer elektronik digital yang pertama. Ya. Dan kemudian sekarang sudah dibuat kalkulator untuk persamaan diferensial. Ya. Kalau dulu kita bisa lihat sekarang kemajuannya, hampir semua yang dilakukan manual dulu sudah ada aplikasi-aplikasi yang ada di dalam baik di handphone maupun di komputer. Ya, kalau di handphone itu kan yang merajai handphone aplikasinya adalah Google. Tapi kalau komputer, laptop, notebook, netbook itu punyanya Windows. Ya. Jadi dua raja di dunia ini dalam kaitannya dengan teknologi informasi, yaitu Microsoft dan Google, itu saling bersaing. Ya. Sistem operasi dari Microsoft namanya Microsoft Windows. Kalau sistem operasinya Google yang banyak digunakan di handphone itu namanya adalah Android. Ya. Ada juga pemain yang lain seperti Apple yang punya iOS. Ya. Itu sistem operasi. Nah, ini adalah gambaran kita tentang timeline atau lini masa dari sebuah perkembangan teknologi informasi masa modern. Ya, atau ini bisa kelihatan atau tidak. Nah, sekarang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini dia gabung TIK, bukan hanya TI-nya saja.
telegraf ditemukan, kemudian setelah itu ditemukan telepon, ada radio tahun 1934. Ya, saya kira radio seperti ini sudah kita tinggalkan karena handphone sudah ada radionya. Di radio zaman ini seninya punya radio model seperti ini di tahun-tahun 70-an. Tahun 62 sudah ada televisi. Jadi tahun 69 itu penggunaan komputer itu sudah mulai marak dilakukan, tapi di sini masih komputer-komputer yang besar yang modelnya PC atau personal computer yang jenisnya desktop yang diletakkan di meja. Nanti tahun 85 sudah ada handphone. Tahun 88 sudah internet. Ya, internet tapi kecepatannya masih sangat lambat ya. Dan sekarang seluruhnya terintegrasi dalam semua device atau perangkat-perangkat yang kita miliki hari ini. Jadi semua device smartphone atau laptop kita atau netbook kita atau notebook kita itu sudah bisa mengakses dengan mudah internet. Jadi saya sangat mengingat sekali ketika tahun-tahun awal sekali saya mulai mengajar di UHO ini. Ya, untuk mengakses internet itu sangat lambat, tapi kita menikmati karena belum pernah kita merasakan yang cepat. Ya. Jadi kalau kita sudah pernah merasakan yang cepat akses internet, lalu kemudian lambat, ya itu lalu kita mengeluh. Tapi kalau belum pernah merasakan kecepatan internet seperti hari ini, ya 10 tahun yang lalu kita menikmati internet yang begitu lambat. Sama dengan kalau kita pengguna komputer atau pengguna laptop, ya. Laptop itu kan kecepatannya sangat ditentukan oleh prosesornya. Kalau prosesornya Core i3 atau Core i5 sampai Core i7, sekarang sudah mungkin ada Core i9, itu pasti cepat. Ya, tiba-tiba kita menggunakan atau disuguhi perangkat atau device laptop atau notebook yang prosesornya Intel Atom, rasanya biar dikasih gratis kita tidak mau pakai. Kenapa? Karena kita sudah pernah menggunakan laptop dengan prosesor Core i7. Ya, kecepatannya tentu luar biasa ya dalam segala hal. Jadi performa perangkat laptop itu kan ditentukan minimal 3. Ada prosesornya, RAM-nya dengan storage-nya atau hard disk-nya. Jadi kalau hard disk-nya besar tapi RAM-nya kecil, apalagi prosesornya tidak cepat atau performanya lambat, ya tidak ada gunanya hard disk-nya besar. Ya, jadi produsen laptop itu sudah mempertimbangkan 3 komponen utama dari kecepatan penggunaan atau kinerja dari sebuah device, ya prosesor, RAM, dan storage atau hard disk-nya atau tempat penyimpanannya itu, ya itu yang bekerja berpacu untuk membuat kecepatan akses. Ya, termasuk RAM-nya ya. RAM itu jadi ada RAM, ada ROM. Ya, kalau RAM itu Random Access Memory. Random Access Memory. Kalau ROM itu Read Only Memory. Ya, jadi ada ROM, ada RAM. Jadi kalau membeli laptop yang ditanya 3 itu. Jangan modelnya yang dilihat. Ya, model itu urutan kedua. Baik, saya lanjutkan. Ya, kalau ini nanti bisa. Oke. Sekarang saya kembali ke definisi yang lalu kita sudah lihat ini. Salah satu definisi di pertemuan pertama, saya kira ini sudah saya sampaikan bahwa teknologi informasi ya salah satu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan teknologi yang memungkinkan manusia untuk jadi merecord, menyimpan, memproses, mengambil kembali. Jadi bayangkan
semua pekerjaan kita dipermudah dengan perkembangan teknologi informasi. Ya, saya bahan kuliah saya dari awal-awal mengajar itu historinya masih ada. Ya, saya buatkan folder tahun 90, rasanya tahun 93 itu masih ada. Saya punya file-file perkuliahan yang masih bisa di retrieve, masih bisa diambil kembali. Ya, berkat perkembangan teknologi informasi. Mengirim, itu apalagi mengirim materi. Ya. Kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa teknologi informasi itu bisa membuat kita mudah sekali untuk mengirim file ke orang-orang yang kita suka. Ya, dulu SMS, ya tentu ya karena memang SMS itu hanya pesan dan tidak perlu online. Ya, SMS adalah apa kepanjangan SMS ini? Short Message Services, ya layanan pesan singkat. Itu adalah SMS. Ya, kalau kita mengirim file lewat SMS, itu mungkin file-file yang besar tidak bisa. Dulu kita bisa transfer file menggunakan infrared. Ya, saya kira bahwa bapak atau ibu-ibu yang hidup di zaman handphone masih jadul-jadul dulu yang masih Nokia, itu transfer file kita itu nanti didekatkan handphonenya dengan infrared. Ya, jadi kalau kita punya handphone pakai yang MMS punya, juga, Pak. ya betul, ya infrared. Nanti kemudian ada Bluetooth. Ya, sekarang Bluetooth berkembang Bluetooth 1,0, 2,0, 3,0 sampai sekarang yang sudah 5,0. Ya, termasuk teknologi jaringan. Ya, mulai dari 2G, 3G, 4G, sekarang sudah 5G. Ya. Handphone sekarang kalau kita mau beli jadi mahal karena ya koneksi kecepatan internetnya ya terserah mau yang 4G atau 5G. Ya. Dulu kalau handphone 3G rasanya sudah kencang. Sekarang kalau ada orang yang mau memberikan kepada kita handphone dengan kecepatan akses koneksi internetnya hanya 3G, saya kira meskipun gratis rasanya kita sudah tidak mau ambil. Ya. Kenapa? Kita sudah enak menggunakan 4G. Dan handphone 4G nanti akan ditinggalkan dengan datangnya teknologi akses jaringan 5G. Ya. Jadi seperti itulah teknologi berkembang, lalu kemudian yang lama akan menjadi usang dan ditinggalkan. Ya. Meskipun nanti menjadi barang antik dan mahal harganya kembali, bukan fungsinya tapi nilai seni keantikannya yang membuat dia mahal. Ya. Nah, sekarang definisi yang kedua, ya ini dirujuk dari ya, Indrajit tahun 2000 bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berkaitan dengan pengolahan data menjadi informasi. Ya. Karena informasi itu artinya data yang sudah diolah. Ya, kalau data itu belum ada maknanya. Ya, informasi itulah yang bisa diinterpretasi karena dia sudah datang dari data yang sudah diolah. Dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Sementara Alter mengatakan bahwa teknologi informasi sebagai perangkat lunak, ya, maupun perangkat keras yang digunakan dalam sistem informasi. Ya. Jadi dalam sistem informasi itu perangkat itu ada 3, ya, perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat kecerdasan atau brainware tadi. Ya. Jadi ada device atau perangkat komputer misalkan atau laptop yang spesifikasinya begitu tinggi secara hardware, kemudian aplikasi-aplikasi, sistem operasi, kemudian semua perangkat-perangkat lunak ditanam di dalamnya, diinstal di dalamnya, begitu bagus, tapi brainware atau orang yang menggunakan perangkat tersebut tidak paham, tidak ada gunanya rasanya. Ya. Jadi itulah sebabnya, maka 3 hal yang menjadi komponen penentu dalam sistem informasi, atau 3 perangkat, perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat kecerdasan dari penggunanya, itulah yang kemudian menentukan kecepatannya. Coba
Lihat, ada orang tua yang membeli handphone, misalkan Samsung Galaxy Note 20 misalkan. Begitu banyak aplikasi-aplikasi yang tertanam di dalamnya, kelebihan-kelebihan yang dia miliki, tapi penggunanya hanya bisa SMS dan menelpon atau hanya bisa WA. Buat apa beli handphone seperti itu? Tidak ada gunanya. Padahal itu sudah punya stylus, sudah macam-macam kelebihannya, sudah punya scan sidik jari, semua sudah bisa, sudah ada barcode-nya macam-macam membaca barcode. Jadi kalau brainware-nya bermasalah, ya rasanya tidak ada gunanya kita memiliki hardware dan software yang baik. Ya. Tentu juga ada orang yang memiliki kecerdasan menggunakan device, tapi hardware dan software dari device-nya ini apa namanya memiliki kemampuan di tingkat rendah, pasti jengkel juga orangnya ya. Jadi orangnya sudah ingin cepat, tapi perangkat yang dia gunakan itu sangat lambat. Ya, jadinya seperti itulah jadinya. Jadi tiga komponen dalam sistem teknologi informasi ini harus bersinergi untuk menghasilkan kecepatan-kecepatan akses, termasuk kecepatan dalam memperoleh data dan informasi. Ya. Makanya tadi di kuis ada pertanyaan tentang brainware, ya. Salah satu komponen dari sistem informasi selain hardware dan software. Ya. Masih ada satu ya yang saya kutip dari Turban, bahwa teknologi informasi merupakan bagian teknis dari sistem informasi yang terdiri dari hardware, software, database, dan lain-lain. Sehingga teknologi informasi ini merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi. Ya, ya. Bagaimana cakupan teknologi informasi? Ya. Slide ini baru saya buat dari tadi pagi sampai tadi siang. Dan ini bisa saya buat karena teknologi informasi. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin kita agak kesulitan ya. Tentu semua perangkat-perangkat brainware, software dan hardware ya kita miliki ya. Ya, ini cakupan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu penunjangnya ada dua, yaitu telekomunikasi dan jaringan komputernya. Ya. Kemudian ini berkaitan juga dengan audio, video, komunikasi optiknya, ya, serta jaringan digital. Ya. Minggu depan ya kita akan berdiskusi mengenai era digital dan tantangannya. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, mahasiswa peserta mata kuliah ini, di pertemuan 3 nanti kita akan melakukan atau mencoba melakukan proses diskusi dengan memanfaatkan fasilitas breakout room. Jadi nanti ada pengelompokan-pengelompokan. Mudah-mudahan infrastruktur jaringan minggu depan ya itu bisa mendukung keinginan kita untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dalam mengemas pembelajaran yang online ini dalam suasana yang mendekati suasana kelas-kelas yang nyata. Kita bisa berkelompok, berdiskusi, dan kemudian hasil diskusinya kita bawa ke dalam kelas di ruang utama, dan kemudian kita bisa presentasi sesuai dengan petunjuk-petunjuk atau aktivitas perkuliahan yang kita telah sepakati. Nanti mahasiswa bisa lihat seperti apa desain aktivitas perkuliahan kita minggu depan. Ya. Mudah-mudahan saya bisa mengakomodasi semua perspektif kecanggihan teknologi informasi ke dalam mata kuliah teknologi informasi ini. Sehingga dia bukan hanya berbasis teori, tetapi benar-benar kita bisa aplikasikan dalam konteks yang nyata, dalam berbagai perangkat-perangkat yang kita bisa gunakan, terutama softwarenya. Tinggal kita mengasah brainware kita untuk menggunakannya sehingga kemudian match antara hardware, software, dan brainware-nya. Ya, saya lanjutkan. Lalu fungsi teknologi informasi itu apa sebenarnya? Nah, yang pertama, teknologi informasi itu fungsi pertamanya adalah mengatur informasi yang ada di dalam suatu lembaga informasi. Kita mengusahakan agar mudah untuk diproses
di proses temu balik. Ya, temu balik ini bahasa Indonesia yang baku kelihatannya. Artinya retrieve itu, dipanggil kembali. Ya, kalau kita sudah simpan, mudah kita peroleh kembali. Ya, coba kalau misalkan di perpustakaan. Dulu model perpustakaan yang masih manual, ya paling ada katalognya. Lalu kita buka-buka katalognya, kita mencari kode katalognya, lalu mencari di lemari bagian mana ini. Sekarang dengan adanya teknologi informasi, perpustakaan itu praktis tidak dikunjungi lagi. Ya. Sekarang ada e-library, ya, perpustakaan elektronik. Kita tinggal ketik apa saja yang kita inginkan, ya, perpustakaannya di luar negeri, kita duduk di mana kita senang, lalu bisa mengakses semua informasi yang dimiliki, termasuk data-data yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Kalau kita diberi akses, bahkan kita bisa mendownload beberapa jurnal atau buku-buku yang diperkenankan oleh perpustakaan tersebut untuk di-download. Ya. Begitu hebatnya teknologi informasi memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas pengembangan-pengembangan yang kita inginkan. Jadi tinggal apakah kita mampu mengikuti kecepatan perkembangan teknologi informasi. Kalau tidak, ya kita tergilas oleh perkembangan tersebut. Yang kedua, ya dengan teknologi informasi, salah satu fungsinya untuk efisiensi, menghemat waktu dan tenaga dari staf. Ya, saya kira saya sangat merasakan betapa teknologi informasi ini memberikan perspektif efisiensi dalam pekerjaan-pekerjaan saya secara simultan. Secara simultan ini. Ya, kadang-kadang ada perkuliahan yang bersamaan, ya, yang tidak pernah kita bayangkan dulu bisa kita selenggarakan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau ada perkuliahan yang bersamaan, misalkan hari ini ada kuliah di mahasiswa S2, ketemu dengan mahasiswa S1, tapi tadi kebetulan tidak ketemu. Kalau ketemu, maka teknologi informasi itu memberikan peluang kepada dosen atau guru untuk melaksanakan pembelajaran secara simultan pada dua kelas secara bersamaan. Tentu yang satu bisa didesain atau dilaksanakan secara sinkronus, yang satu secara asinkronus. Nah, baik yang ketiga, meringankan beban kerja. Ya, tentu ini saya tidak perlu jelaskan. Pasti sangat bisa kita pahami bahwa teknologi informasi itu fungsinya sangat memberikan dampak pada meringankan beban kerja dari kita. Ya. Dengan misalkan mengetik di laptop tugas-tugas kita, tidak ada lagi istilah kita menyiapkan tip X. Ya, rasanya tip X mulai tidak laku tuh tip X. Ya, kertas karbon yang dulu kita gunakan di mesin ketik, ya pelan-pelan hilang. Apa boleh buat ya? Kemudian banyak usaha-usaha yang tidak bisa kita pertahankan karena memang teknologi informasi ini kemajuannya memberikan banyak hal yang tidak terduga. Ya dulu ada kalau kita mau nelpon ada wartel. Ya mana ada wartel sekarang? Tidak ada, mati dengan sendirinya. Apalagi telepon-telepon yang di pinggir jalan, telepon kartu, telepon koin, hilang semua. Karena adanya smartphone kita. Kita sambil baring bisa nelpon. Ya. Bahkan rasanya kalau kita keluar dan tidak membawa smartphone, ya ada sesuatu yang kurang. Begitulah teknologi informasi kemudian memberikan gaya baru kehidupan kita yang rasanya dia lebih penting dari yang lainnya. Ya. Yang keempat, dengan teknologi informasi kita bisa mengakses pangkalan data luar, ya, pangkalan data dari lembaga lain maupun belahan dunia yang lain. Ya dulu kalau kita ingin, ya saya baru-baru ini misalkan di PGSD, ya baru-baru kita karena di pendidikan profesi guru ini belum ada bidang studi sekolah dasar yang diselenggarakan di UHO.
Dan kalau ada teman-teman guru yang akan pendidikan profesi guru dari guru SD, itu untuk sementara ya harus bersabar mengikuti atau di-plotting dari GTK itu di luar dari Sulawesi Tenggara atau di luar dari UHO. Ya, kemarin bukan kemarin ya, minggu lalu ya kami beraudiens ya melalui Zoom meeting dengan LLDT, layanan lembaga layanan perguruan tinggi, untuk memperoleh rekomendasi ya, salah satu syarat untuk mengajukan ke kementerian agar UHO ini bisa menambah prodi atau bidang studi ke-SD-an di dalam pendidikan profesi guru, sehingga teman-teman yang guru nanti itu sudah bisa di-plotting ke UHO dalam rangka mengikuti PPG-nya. Kalau sekarang itu belum, ya belum ada. Kami hanya bisa melaksanakan 11 bidang studi yang ada, yang ketika dikeluarkan SK-nya memang sudah langsung ada 11 bidang studi dari program studi PPG. Yang mudah-mudahan tahun ini kita bisa menyelesaikan usulan dan bisa diterima, sehingga kemudian tahun depan kalau dibuka kuota itu sudah bisa dilaksanakan PPG dengan prodi yang sekolah dasar. Dan yang saya ingin katakan itu bukan persoalan itu, tapi teknologi informasinya. Ya. Teknologi informasinya kami mendapat rekomendasi ya tidak harus ke Makassar, karena di sana LLDT-nya wilayah 9. Ya, kita hanya korespondensi via Zoom meeting, kemudian seluruh persyaratan-persyaratan dikirim secara elektronik, dan surat yang dia keluarkan juga secara elektronik. Ya, saya kira ini sudah menjadi tren hari ini, bahwa tidak ada lagi pertemuan secara fisik, semuanya kita bisa akses informasi dari lembaga lain selama kita diberi peluang untuk mengaksesnya. Ya. Dan seluruhnya bisa dilakukan berkat perkembangan teknologi informasi. Ya. Berikutnya, ya teknologi informasi ini memungkinkan kita membangun jaringan kerjasama dan kerjasamanya, ya, jaringannya dan kerjasamanya. Semua hal-hal yang terkait dengan kerjasama sekarang bisa dilakukan secara online. Dan tentu satu hal yang sangat perspektifnya luar biasa, karena fungsi-fungsi teknologi informasi ini bisa meningkatkan jasa perpustakaan, dokumentasi dan informasi, seluruhnya bisa kita peroleh. Ya. Misalkan Perpusnas, ya mungkin Bapak dan Ibu bisa menjadi anggota Perpusnas, Perpustakaan Nasional, ya tidak perlu ke Jakarta, ya dapat kartu anggotanya hanya dengan registrasi, lalu diberi akses kepada sumber-sumber belajar yang kita inginkan. Ya. Ya, di online juga kita bisa mengakses ruang guru, lalu kemudian lihat-lihat presentasinya. Jadi rasanya tidak ada lagi yang tidak mungkin untuk memajukan kemampuan kita dalam melaksanakan pembelajaran dengan berbantuan teknologi informasi. Ya. Kompetensi pedagogik guru salah satunya adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pembelajaran. Itu tidak bisa ditawar Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi di zaman teknologi informasi hari ini, ya tentu tidak bisa lagi kita mengajar seperti zaman 10-20 tahun yang lalu, ketika tren penggunaan teknologi informasi belum begitu marak. Ya, ruang lingkupnya seperti apa? Ya, nanti ada teorinya, ya, produk berupa teori, ya nanti ke pengembangan sistem dan konsep. Sementara yang aplikasinya, yang secara praktis itu di bidang industri, keuangan, militer, perpustakaan. Ya, saya kira kalau kita dari sisi keuangan misalkan, kita sudah sangat menikmati. Ya. Ada SMS banking, ada e-banking, ada mobile banking. Ya. Kita bisa transfer di mana saja, sambil di mobil, di angkot, kita bisa transfer uang ke teman yang lain. Kita bisa beli pulsa.
Perpustakaan e-library, ya semuanya kita bisa akses di Perpustakaan Nasional selama kita sudah registrasi menjadi anggota Perpusnas. Ya, lalu luar biasa kemudahan yang diberikan oleh berkembangnya teknologi informasi hari ini. Ya, saya kira ini kita sudah paham semua. Ya, saya tidak terlalu jelaskan secara spesifik ini. Nah, dampaknya bagaimana? Ya, jadi eh, ini bagian akhir dari penjelasan saya tentang pengantar teknologi informasi mulai dari sejarahnya sampai dampak perkembangannya. Dan nanti berikutnya kita masuk di era digital ya, dan itu sesi ketiga perkuliahan nanti kita diskusikan. Ya, sekali lagi nanti saya akan kirim materi yang kita bisa baca sebagai bahan diskusi, dan bagaimana kita berdiskusi nanti akan saya sampaikan. Nah, dampaknya ya tentu nanti ada dampak positif dan dampak negatif. Ya, sehingga lebih dalam nanti kita akan diskusikan ini. Jadi bila tidak terjadi perluasan kesempatan kerja, akan terjadi pengangguran. Itu dampak yang mengerikan itu. Ya, sekarang berapa banyak toko-toko retail yang ada itu tutup gara-gara banyak online shop, ya, e-commerce. Ya, kita punya Tokopedia, apa Bukalapak, ada macam-macam, ada Shopee dan lain-lain. Ya. Bahkan ya saya kira kita semua ini mungkin lebih menikmati belanja online karena tidak perlu repot-repot keluar, macet dan sebagainya. Kendari hari ini atau mungkin di Konawe atau di Unaha mungkin belum terlalu ramai, tapi nanti pada saatnya ketika ramai kita rasanya tidak terlalu tertarik lagi untuk keluar. Lalu yang marak adalah ojek online, kemudian pengantaran-pengantaran pemesanan. Ya. Kita beli KFC ya tinggal buka Grab, kemudian lihat Grab Food-nya, pesan makanan yang kita senang, ya tinggal menunggu. Ya konsekuensinya adalah kita harus membayar lebih karena ada jasa-jasa tambahan yang harus kita konversi menjadi nominal keuangannya, ya biaya antarnya dan lain-lainnya. Tidak ada jaminan perlindungan data. Ya lihatlah kasus-kasus di apa namanya di media sosial begitu banyak pelanggaran-pelanggaran ITE ya. Yang transaksi elektronik ini banyak dilanggar aturan-aturannya sehingga diperkarakan ya. Sama dengan kita asal terima informasi di WA langsung kita forward. Nah, itu harus hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi bukan orang yang membuatnya yang dipermasalahkan, tapi orang yang mengirimnya. Nanti kita mengatakan, saya kan cuma menyebarluaskan. Nah, itulah yang melanggar. Ketika menyebarluaskan dan tidak bertanggung jawab. Ya, jadi bukan pembuat informasinya, tapi orang yang mencuri informasi kemudian menyebarluaskan tanpa mengikuti kaidah-kaidah transaksi elektronik itu. Ya, jadi undang-undang ITE itu ada. Kita akan bahas nanti minggu depan. Karena adanya arus informasi melewati perbatasan negara, ya, transborder data flow, ya, aliran data yang melintas perbatasan, ya, transborder data flow akan menimbulkan dampak negatif terhadap bidang ekonomi dan budaya. Jadi ini sebenarnya dampak negatifnya. Ya. Jadi bahkan suatu ketika nanti si Bill Gates, ya kita tahu Bill Gates adalah orang terkaya kalau bukan nomor 1, nomor 2 di dunia, ya yang memiliki Microsoft. Ya, yang punya Microsoft itu adalah Bill Gates. Bill Gates ini bermimpi-mimpi suatu ketika dunia ini tidak ada lagi kertas, ya paperless. Ya, jadi tidak ada kertas dan pelan-pelan kan kertas tidak banyak lagi kita gunakan. Dulu kita kirim surat ke orang tua, kita kirim surat ke teman, kalau sudah lebaran kita kirim kartu lebaran, semua menggunakan kertas. Hari ini, lebaran, ya detik ini sampai ucapan selamat kita kemana saja kita inginkan di seluruh belahan dunia. Tidak ada kertas.
Ya, materi perkuliahan ngapain fotokopi? Nggak pakai kertas, tinggal download file. Ya, sehingga cita-cita Bill Gates suatu ketika nanti bahwa dunia ini paperless, tidak ada lagi kertas, tidak ada lagi kertas, semuanya berbasis elektronik, jadi paperless, ya tanpa kertas. Ya, saya kurang tahu apakah suatu saat akan terjadi, tapi itulah mimpi dari Bill Gates. Nah, karena itu memang di samping dampak positif perkembangan teknologi informasi, dampak negatifnya juga sangat berbahaya. Bahkan saya sudah membaca di suatu majalah Times itu tahun 90-an malah. Di situ ada di judul besarnya ditulis the hottest job in the future. Ya, 10, ada 10 pekerjaan yang menjadi tren di masa yang akan datang, dan itu sudah terbukti ramalannya tahun 90-an. Dan nanti ada sekitar 10 profesi itu akan bermasalah di masa yang akan datang dengan perkembangan teknologi informasi. Dan salah satu pekerjaan yang jadi bermasalah adalah guru. Jadi guru itu suatu ketika nanti mungkin tidak dibutuhkan. Kenapa? Lihat trennya sekarang. Orang bertanya pada Mbak Google, semua dia berikan. Lebih cerdas dari guru. Jadi kalau guru hanya memberikan informasi, apalagi kalau ada miskonsepsi, siswa lebih senang bertanya ke Google daripada bertanya ke gurunya. Belum lagi aplikasi-aplikasi pembelajaran. Belum lagi laman-laman yang bisa diakses oleh siswa yang memberikan informasi yang jauh lebih akurat daripada informasi dari gurunya. Ya, saya contohkan. Dulu waktu saya lagi studi S2, itu masih tahun berapa tuh? 97-an. Itu saya menonton sebuah kuis, ya, namanya kuis Galileo Galilei atau kuis Galileo, saya sudah lupa itu. Ada pertanyaannya, mengapa langit berwarna biru? Itu saya tidak pergi tanya guru. Saya ke sebuah toko komputer dan bertanya, apakah ada CD pembelajaran di sini? Ya. Dan dia menjual tapi dalam bahasa Inggris. Ya, waktu itu masih belum banyak orang jual laptop, ya. Masih semua pakai PC atau desktop. Tapi kan dulu desktop itu ada CD-ROM-nya. Jadi CD-CD program-program itu masih disimpan di CD. Ya, seperti zaman dulu awal-awal komputer itu ada disket. Ya, ada drive B, ada drive A. Ya, kalau masih ingat Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang bawa disket, rasanya dia sangat cerdas. Kalau dia sudah bawa disket, apalagi yang drive A yang besar itu, ya, atau drive B, wah, lalu kita kemudian kagum pada mereka yang membawa itu. Sama dengan handphone dulu. 20 tahun yang lalu kalau ada orang atau 15 tahun yang lalu ada yang bawa handphone kayak batu asa itu dari Nokia, wah itu luar biasa, sangat mentereng kelihatan. Sekarang handphone itu ya kalau bisa kita sembunyikan, ya. Karena ada yang mengatakan bunyi handphone itu berbanding terbalik dengan harganya. Semakin besar suaranya, semakin kecil harganya. Ya, jadi dia berbanding terbalik. Jadi kalau ada yang bunyinya keras sekali itu harganya murah, Pak. Ya, biasanya handphone-handphone yang mahal itu tidak perlu dibunyikan. Ya. Kemudian hak cipta tidak terlindungi. Memang ini keluhan-keluhan dari banyak orang-orang yang menciptakan sesuatu, hak ciptanya, hak patennya itu kadang tidak terlindungi karena mudahnya kita melakukan proses similarisasi atau proses proses eh, pendaur ulangan yang tidak dilindungi oleh undang-undang, bahkan kita melanggarnya. Ya, seperti orang buat lagu, ya dengan mudah dikopi dan dibuat. Ya, hampir tidak ada lagi sekarang yang tidak dibajak. Ya, jadi pembajakan hak cipta hari ini itu sulit dibendung karena kemajuan teknologi informasi. Ya. Jadi kalau ada ciptaannya Bapak lebih bagus, berbesar hati, sebarkan di internet, mudah-mudahan ada pahalanya. Ya. Jadi supaya bisa lebih enak kita hidup dibanding kita merasa bahwa ini saya harus proteksi, saya harus lindungi, tidak boleh ada yang
memplagiasi dan sebagainya. Ya, lebih baik misalkan saya misalkan sudah buat buku, ya saya sebar ke mahasiswa, filenya ambil, mudah-mudahan bermanfaat daripada ditulis lagi di situ melanggar undang-undang denda 200 juta. Mana ada bisa mahasiswa yang mengcopy buku kita kemudian diminta bayar 200 juta, ya, bayar SPP saja sulit. Ya. Jadi lebih baik disebarluaskan saja supaya punya manfaat dan bernilai pahala dari penulisnya. Saya kira itu lebih bagus. Dan yang terakhir sekali, sangat sukar melakukan kontrol arsip. Ya, jadi mudah sekali diretas apa yang kita simpan. Ya. Dan sekarang ada ya, rekam jejak digital ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian itu sekarang ada yang kalau di kepolisian itu ya bagian khusus untuk bisa mengamati atau bisa menemukan rekam jejak daripada digital yang kita buat ya. Jadi kalau ada file yang kita delete itu bukan berarti hilang dari dari jejak. Jadi harus hati-hati. Kalau memang tidak diinginkan tidak usah dimasukkan di laptop. Karena kalau hanya di delete biasa itu mudah diambil kembali. Ya. Saya kira ini adalah dampak yang perlu kita pertimbangkan ya. Di samping nanti dampak positifnya. Sekali lagi, persoalan dampak perkembangan teknologi informasi ini kita akan lihat lebih detail pada pertemuan berikutnya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalau ada pertanyaan silahkan, jangan terlalu berat nanti saya tidak bisa jawab. Ya, saya persilahkan kepada mahasiswa yang ingin bertanya. Ya. Sedikit Pak. Ya, silakan. Saya stop screen dulu ya. Ya. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak, lanjut. ya, mudah-mudahan tracking sebentar. Saya lagi karena yang lalu bermasalah tracking attendance ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Siapa yang bertanya? Saya, Oh, Pak Habib. Silakan. ya. Makasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada tadi sedikit Pak yang ingin saya sampaikan tentang dampak negatif dari teknologi sebelum dibahas di slide terakhir. Ya. Jadi sebelum Bapak tampilkan tadi di slide terakhir, banyak sekali yang ingin saya tanyakan tentang efek negatif daripada perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Saya sudah siapkan bahan untuk pertanyaannya tentang yang awalnya tentang fungsi informasi tersebut, mulai dari mengatur informasi pada suatu lembaga sampai tadi meningkatkan jasa perpus.info. Nah, kalau saya lihat ini fungsinya mungkin masih ada konteksnya dengan sisi positif dari teknologi informasi tersebut. Kemudian timbul di benak saya ketika ada sisi positif dari teknologi informasi tersebut, jelaslah ada sisi negatifnya dalam kehidupan nyata kita sekarang ini. Ini yang menjadi pertanyaan saya di benak saya sebelum slide terakhir tadi itu ditampilkan. Tapi setelah slide terakhir ditampilkan, saya ragu lagi untuk bertanya. Terpaksa saya alihkan pertanyaannya, Pak. Bagaimana cara kita menangkal sisi negatif dari teknologi informasi yang begitu pesat perkembangannya sesuai dengan konteks kita dalam kehidupan nyata. Seperti itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih pertanyaannya Pak Habib. Jadi sekali lagi setiap suatu perkembangan pasti dua sisi yang mendampinginya, sisi positif dan negatif. Nah, ini nanti tentu dalam konteks pelajaran nanti di mudah-mudahan Pak Laili bisa mengelaborasi lebih detail nanti tentang kemanfaatannya dalam konteks pembelajaran ya. Di sesi
berikut juga nanti kita akan belajar tentang e-learning, ya, pembelajaran elektronik, ya, yang berbantuan elektronik. Tentu nanti ini kita harapkan penjelasan konseptualnya maupun sisi-sisi aplikasinya yang kita nanti bisa terapkan meskipun hanya latihan, itu bisa memberikan dampak yang baik terhadap kita, terutama dalam konteks pembelajaran. Ya. Nah, kalau ada dampak negatif, lalu kan pertanyaannya bagaimana kita kemudian tidak tidak ikut larut dengan dampak tersebut. Ya, saya kira ini pertanyaannya yang sangat sangat spesifik pada individu masing-masing, ya. Pada individu masing-masing. Ya. Saya melihat seperti misalkan kita orang tua, ketika ada anak kita, lalu dia meminta menggunakan handphone. Ya, kita dihadapkan pada dua pilihan. Perspektif kita itu adalah perspektif untuk menjaga dampak negatifnya kan. Ya, lalu ada orang tua yang kemudian tidak memberikan handphone pada anaknya. Tapi ada juga orang tua yang tetap memberikan handphone pada anaknya dengan kontrol-kontrol yang memungkinkan dia lakukan sehingga kemudian bisa mengurangi dampak negatif. Tapi bagaimana dengan kita sendiri? Ya. Kalau kita sendiri ini, ya saya kira di usia kita seperti ini bukan lagi persoalan pedagogi kalau kita ini ya, harus belajar tentang andragogi, ya, bagaimana mengajar orang dewasa ini. Ya, perspektif orang dewasa dengan anak-anak kecil tentu berbeda. Saya kira tadi kalau menurut pengalaman saya, pengalaman pribadi saya, kalau untuk mengurangi dampak-dampaknya itu apa sih? Saya lebih banyak larut pada aspek-aspek yang memungkinkan pemanfaatan secara positif dari kemajuan teknologi informasi itu. Misalkan begini, ya di awal-awal tentu kalau kita misalkan masuk di sebuah channel misalkan di YouTube, ya itu kan disiapkan semua. Tergantung kita mau ke channel mana ya. Apakah channel surga atau neraka, itu semuanya ada di situ. Tinggal kita melihat, kita sebenarnya mau memperoleh informasi apa dari YouTube misalkan. Apa hanya sekedar mengisi kekosongan atau memang konteksnya untuk pekerjaan. Ya, kan di situ ada search-nya, ya. Jadi kita hanya men-search apa yang kita butuhkan. Sama dengan kalau kita masuk di search engine seperti Google. Ya langsung tanya Mbak Google-nya. Jangan melalang buana kemana-mana ya. Saya kira ini sangat bergantung pada tingkat selektivitas kita terhadap kemajuan teknologi itu. Ya. Mungkin Pak Hafid saya tidak bisa berikan jawaban yang sangat spesifik mengenai tips-tipsnya ini karena setiap kita beda cara mengantisipasi efek negatif dari kemajuan teknologi dan informasi. Ya. Dan kita punya pengalaman berbeda di dalam mengantisipasinya. Ya. Tapi nanti insya Allah minggu depan tetap itu menjadi bahasan kita di ruang-ruang diskusi kelompok nanti. Ya. Saya kira itu mungkin tidak memuaskan penjelasan saya untuk Pak Hafiz. Yang lain kalau ada? Siap Pak. Ya, siap. Ya, kalau tidak ada saya kira saya Pak. Oh, ada lagi. Siapa? Ya, Pak. Nanang. Ada Pak. Saya Pak. Ada Pak. Ya, Pak. Siapa? Ada Pak. Saya Nanang Andriani. Ya, silakan Bu. Ya, saya. Ya, silakan. Ya, saya atau Bu Nanang? Assalamualaikum. Bu Nanang. Saya Mi. Bu Nanang silakan ya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kebetulan Bapak tadi bilang untuk dampak negatif seperti halnya kepada orang tua untuk anaknya yang memberikan gadget atau Android. Di sisi lain, saya sebagai guru untuk memberikan siswa pelajaran-pelajaran yang berbasis teknologi kan saya harus membutuhkan mereka menggunakan gadget. Yeah. Nah, di sisi lain
banyak anak-anak, bukan anak-anak siswa saja, tapi termasuk anak saya sendiri. Nah, ketika kita memberikan gadget, mereka banyak mungkin lebih bukan di pelajarannya itu, mereka lebih mungkin di game atau di aplikasi lain. Nah, untuk itu banyak juga orang-orang tua siswa yang sering mengeluh kepada saya, katanya bagaimana bertanya bagaimana untuk menyaring aplikasi-aplikasi yang ada di handphone anaknya. Nah, kebetulan saya cuma tahu satu aplikasi, yaitu yang Family Link, kalau tidak salah, ya Family Link itu. Nah, yang saya mau tanyakan, apa ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa menyaring aplikasi, ya itu saja Pak. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya ini pertanyaan tingkat tinggi nih. Ya. Oke, jadi saya kira pengembang aplikasi hari ini juga memikirkan apa yang guru-guru khawatirkan. Ya. Seperti misalkan kalau anak-anak kita mengakses YouTube, ya sekarang ada yang YouTube Kids, ya khusus untuk anak-anak. Dan YouTube Kids ini tidak ada konten-konten yang ibu khawatirkan. Semua konten-konten yang berisi pendidikan di situ. Jadi tidak ada yang membahayakan kalau dia masuk di YouTube khusus untuk anak-anak, ya termasuk Google untuk anak-anak, ya, semuanya sudah. Dan pintu masuknya kan di situ yang berbahaya untuk anak-anak. Ya, jadi ya pintu masuknya di YouTube untuk channel-channel yang kita khawatirkan. Ya kalau pakai untuk YouTube Kids-nya itu, Kids itu maksudnya anak-anak ya, Kids. Ya itu khusus untuk anak-anak. Maka di dalamnya tidak ada konten-konten dewasa. Ya. Kalau masuk di Google, itu Google anak-anak juga. Jadi kalau dia mengetik kata kunci yang dipandang akses ke konten dewasa, langsung tidak bisa dia. Ya. Sebenarnya itu bisa dikendalikan di situ. Langkah berikutnya adalah, ya guru-guru harus melihat handphone anak-anak ini, meskipun dia basis sistem operasinya Android, mestinya semua aplikasi-aplikasi yang tidak terkait dengan pembelajaran dan akses-akses informasi yang bisa dikendalikan itu kalau bisa di-uninstall, ya. Jadi benar-benar kita bisa manfaatkan teknologi informasi, lalu kita kemudian tidak meminta siswa untuk tidak membawa handphone. Kalau saya dulu kan anak-anak dilarang membawa handphone ke sekolah. Bahkan masuk ke kelas itu dirahasia dia, diperiksa tasnya, kemudian disimpan nanti pulang. Padahal itu banyak manfaatnya. Ya, kita khawatir dari sisi tertentu, tapi kita juga mestinya mempertimbangkan kemanfaatan. Ya, tiba-tiba COVID seperti ini, malah anak-anak wajib punya handphone. Ya, dulu dilarang bawa handphone, ini wajib punya handphone jadinya. Malah kuota banyak harus disiapkan untuk pembelajaran daring. Ya, jadi tidak bisa kita menghindar dari sebuah perkembangan, tapi tinggal mencari strategi atau cara untuk meminimalisasi dampak-dampak negatifnya. Saya kira itu saja. Dan itu banyak cara yang bisa dilakukan, saya kira. Ya. Kalau nanti anak-anak sudah terbiasa, dia akan, ya memang di awal-awalnya berat kita untuk melakukan pengorganisasian terhadap efek-efek negatif dari kemajuan teknologi informasi. Tetapi selalu ada cara, ya tentu dari brainware gurunya ini, dari kecerdasan gurunya untuk mengantisipasi dan memfilter dampak-dampak negatif yang mungkin. Ya. Karena tidak bisa lagi dihindari bahwa anak-anak tidak boleh menggunakan handphone. Bagaimana caranya dia mau mengakses informasi, tugas-tugasnya online? Bagaimana caranya tidak punya handphone? Mau diminta orang tuanya mendampingi, ya kalau orang tuanya mampu. Kalau orang tuanya juga misalkan tidak punya kemampuan untuk mengakses informasi, ya jadilah mungkin orang lain. Akhirnya bukan siswa yang belajar, tapi orang lain yang belajar. Dan itu kita tidak inginkan.
Jadi tidak bisa lagi kita batasi bahwa anak-anak tidak bisa punya gadget, tapi gunakan gadget sesuai dengan keperluan. Itu yang mestinya jadi catatan. Ya. Bagaimana caranya? Ya nanti tentu selalu ada cara untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari sesuatu yang kita khawatirkan. Bukan dia dilarang, tapi dia harus dikanalisasi dalam koridor-koridor yang memungkinkan tidak terjadinya dampak-dampak negatif yang berlaku pada mereka. Ya. Sama dengan, coba lihat, anak-anak TK itu kalau di rumah, orang tuanya larang dia manjat-manjat. Datang ke sekolah malah disiapkan panjatan di sekolah. Itu kan bermasalah jadinya kalau begitu. Bagaimana pendidikan kita seperti itu? Dilarang di rumah, dianjurkan di sekolah. Ya, saya kira itu Bu Nanang ya. Ini terlalu teknis. Nanti kita mungkin. Ya. Mungkin satu lagi kalau ada sebelum kita tutup. Ya. Atau kita tutup saja dulu, nanti kita lanjutkan minggu depan ini sudah. Ya. Oke. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau ada pertanyaan disisakan dulu. Ya, insya Allah pertemuan kita masih banyak ke depan. Bisa ditanyakan meskipun bukan sesinya, bisa juga ya. Jadi pertanyaannya bisa keluar dari konteks pembahasan kita untuk pertemuan tertentu. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan hari ini. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkenan atau atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Ya, kalau ada kesalahan mohon dikoreksi karena tentu apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran mutlak. Tapi kita sama-sama sharing informasi. Ini juga berkat salah satu dari kemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa berjumpa kembali di pertemuan yang ketiga insya Allah minggu depan dengan diskusi secara virtual melalui Google Meet dengan partisi kelas dari breakout classroom yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Mohon nanti saya akan menyampaikan teknis perkuliahan. Masalah kuisnya Pak, bagaimana Pak? Ya, bagaimana? Masalah kuisnya ini Pak. Ya. Kuis. Gimana Pak? Siapanya? Selesai sudah. Mengenai ini rekodnya Pak.